Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wal akhawat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, nikmat-nikmat yang lainnya, kecintaan kita kepada ilmu yang juga merupakan nikmat yang besar. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah ta'ala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain, tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selagi kalian pegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Para ummahat wal akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala tema yang kita angkat pada siang hari ini membahas seputar fikih hadis yang berjudul Inayatullah wa hifzuhu, perhatian terhadap agama Allah. Inayatullah, perhatian terhadap agama Allah dan menjaganya. Perhatian terhadap agama Allah dan menjaga agama Allah. Sesungguhnya kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah yang tidak berhitung banyaknya. Andai kata kita menghitung begitu besar nikmat Allah, begitu banyak nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah begitu besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika kamu menghitung nikmat Allah yang telah kamu terima,
la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung begitu besar nikmat yang Allah berikan. Mulai daripada nikmat kita awal kehidupan kita, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmatnya kita bisa berjalan, nikmatnya fisik kita. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menghitung. Adapun kalau kita berbuat baik pada orang lain, kita berjasa pada orang lain, maka kita bisa menghitung kebaikan kita, bisa menghitung jasa kita pada orang lain. Tanggal sekian saya membantu si fulan, lalu catat. Tanggal sekian saya berinfak ke si fulan, lalu catat. Sehingga sudah terkumpul kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita catat dan tahu kita. Adapun nikmat Allah yang kita terima, maka kita tak bisa menghitungnya. Kenapa demikian? Karena nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Hanya dengan mensyukurilah. Bagaimana kita mensyukur nikmat Allah tadi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu mensyukuri nikmat Allah, jika kamu pandai bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambah kepadaku, aku akan tambah nikmatmu, ya, yang telah kamu terima. Jadi syarat bertambahnya nikmat itu adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Baik syukur secara al-lisan, lidah, syukur kita secara pengakuan di dalam hati, atau syukur kita dengan amal perbuatan. Nah, di antara wujud syukur kita adalah bagaimana kita mampu menjaga perintah Allah, bagaimana kita mampu menjaga larangannya, bagaimana kita menjaga perintah Allah untuk kita taati, bagaimana untuk menjaga larangan untuk kita jauhi. Inilah tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini. Menjaga Allah, menjaga agama Allah, niscaya Allah akan menjaga. Para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi dasar pembahasan kita, yang menjadi rujukan pembahasan kita adalah hadis Nabi yang terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-19, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Faqal, lalu ia berkata, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Apa kalimat itu? Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan dapatkan dia tujahak, seolah-olah dia berada di hadapanmu. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, sesungguhnya umat ini sekiranya dia berkumpul untuk memberikan manfaat, mereka memberikan manfaat kepadamu terhadap sesuatu, lam yanfa'uka, tidaklah mereka akan mendapatkan manfaat itu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Wa ini jatama'u ala ayyadruka bi syai'in, sekiranya umat ini berkumpul untuk memberikan mudarat, memberikan bahaya kepadamu, lam yadurruka, tidaklah mereka akan mendapatkan mudarat tadi, illa bi syai'in katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aklam, sudah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan sudah kering as-suhuf, lembar-lembaran atau tinta. Sedangkan hadis lewat Tirmizi, hadis lewat lain, lafaz lain, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan dia di depanmu. Ihfazillaha tajidhu amamak, ihfazillaha ta'arraf ila Allah fi rakha, kenalilah Allah ketika anda dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat.
dalam keadaan berkecukupan. Kita wajib kenal kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah, niscaya dia akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahui sesuatu yang tidak akan meleset dari ilmu Allah, kalau memang itu sudah Allah tetapkan, maka itu pasti terjadi. Dan sesuatu yang wa'lam, ketahuilah, ma yusibak, apa yang menimpamu, lam yakun li ukhtiak, tidaklah itu suatu kejelekan. Wa'lam anna syara'i anna nasra ma'al fata, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al kurabi, sungguhnya kesulitan itu serta dengan kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para ummahat wal akhawat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang penting yang wajib kita ketahui. Yaitu yang pertama, penghargaan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah seorang sahabat yang pintar, yang hebat. Ketika beliau masih kecil, Nabi mendoakan beliau. Apa doa beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan dia kefakihan, kepahaman dalam agama, dan ajarkan dia at-ta'wil, tafsir. Nabi tahu tentang Ibnu Abbas ini, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kelak akan menjadi sahabat besar, yaitu ahli di dalam tafsir, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan ya Ibnu Abbas ini agar kelak menjadi seorang sahabat yang ahli. Ya, memang setelah itu sudah kenyataannya Ibnu Abbas memang ahli dalam tafsir. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini, nasihatnya? Inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Tidak banyak-banyak, cuma beberapa kalimat. Artinya apa? Ibnu Abbas yang masih usia kecil ketika itu, ya, diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat yang bermanfaat. Karena kita kepada anak-anak, bila kita mengajar anak-anak, nggak usah lama-lama mengajarnya. Kenapa demikian? Karena kemampuannya terbatas, penyerapan terbatas. Inni u'allimuka kalimat, semuanya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas? Kalimat ini bukan hanya untuk Ibnu Abbas saja, tapi juga untuk kita.
Karena wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas bukan ditujukan khusus kepada Ibnu Abbas, tetapi juga kepada umatnya. Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka, ini yang pertama. Kalimat yang pertama yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas, perintah untuk menjaga Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kita sebagai seorang tua hendaklah sering menasihati anak, bagi kalau anak itu jauh dari kita berpisah dengannya. Mungkin kalau karena dia kita masukkan ke pondok pesantren, sehingga menyebabkan dia berpisah dengan kita. Maka nasihati anak tadi untuk menjaga perintah Allah. Ihfazillaha, jagalah Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Jagalah perintah Allah dan jagalah larang Allah. Bagaimana menjaga perintah Allah? Bagaimana menjaga larangannya? Menjaga perintah Allah adalah dengan mentaati, dengan mentaatinya. Menjaga larang Allah adalah dengan meninggalkannya atau menjauhinya. Meninggalkan apa yang dilarang atau menjauhi apa yang dilarang. Sedangkan menjaga perintah Allah adalah mentaati perintahnya. Jika kita menjaga perintah Allah, Allah akan jaga kita. Contohnya ibu-ibu ummahat menjaga dirinya dari berpakaian yang tidak syar'i dengan berpakaian syar'i, agar aurat-auratnya tidak nampak, tidak kelihatan oleh orang. Akhirnya dia beli pakaian-pakaian yang syar'i dengan membeli pakaian-pakaian yang syar'i tadi dia terjaga auratnya, terjaga dia dari penglihatan laki-laki. Kalau itu niatnya, Allah akan jaga dia, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Allah akan menolong kita, Allah akan bantu kita. Ketika kita menjaga perintah Allah, ya, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka niscaya Allah akan jaga kita, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Ini satu hal yang pasti, karena Allah tidak akan pernah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Kalau laksanakanlah perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka dianggap ketika itu kita telah menjaga. Apa yang Allah berikan kalau kita menjaga perintah Allah? Allah akan jaga harta kita, keluarga kita akan dijaga oleh Allah, iman kita pun akan dijaga oleh Allah dari kekufuran. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, apa-apa saja yang wajib kita jaga,
Yang pertama menjaga tauhid. Jaga tauhid kita dari kerusakan. Jaga kemurnian tauhid kita. Jangan kita berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Syirik induk dari segala dosa. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Maka jangan sampai kita berbuat syirik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng perintah bertauhid dengan ajakan meninggalkan syirik. Karena antara tauhid dan syirik tadi tak bisa dipisahkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah sedikit pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan persekutukan Allah sedikit pun. Berarti di sini apa? Dua sisi itu wajib dijaga, mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Jadi yang pertama kali kita jaga adalah at-tauhid. Jaga akidah kita. Jaga keyakinan kita dari apa yang merusak. Jangan sampai kita berbuat syirik. Contoh baru-baru ini syirik dilakukan oleh sebagian orang dengan dalih agar gunung tidak meletus, tidak erupsi. Akhirnya mereka membuat sesajian atau membawa kepala kerbau jadi tumbal untuk gunung, seperti gunung Semeru. Viral sekarang ini. Na'udzubillah min dalik. Mereka sudah diuji oleh Allah, lalu mereka buat syirik juga. Langkah ruginya mereka. Syirik menyebabkan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Syirik menyebabkan amal kita sia-sia. Salat kita yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, jika kita berbuat syirik, habis semuanya. Maka jangan sampai kita buat syirik. Meninggalkan kesyirikan merupakan bentuk penjagaan kepada agama. Tak mau kita datang ke dukun, tukang tenung. Tidak mau kita melakukan praktek-praktek kesyirikan di rumah kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Jaga tauhid kita, jaga akidah kita. Karena akidah jika sudah rusak, maka rusaklah amal-amal yang lain. Jadi yang wajib kita jaga yang pertama adalah menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Yang kedua adalah menjaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu.
niscaya Allah akan jaga kita, menjaga rukunnya, syaratnya, bagaimana kita salat khusyuk. Payah khusyuk tu buya. Kalau dicuba khusyuk ndak juga namuh. Sedang salat takana dia sedang kompor lah di matian tu alun. Iya. Makanya kita pastikan dulu sebelum kita salat, pastikan kompor kita sudah dimatikan atau belum. Kalau ia terkena dewa sedang salat, maka kita berusaha untuk memalingkan diri kita, hati kita, pikiran kita dari mengingat sesuatu yang akan mengganggu salat kita. Jangan lalai kita salat. Salat di awal waktu itu bentuk penjagaan. Salat dengan benar, tidak asal-asalan, itu bentuk penjagaan. Salat ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah as-salah. Makanya kalau orang nak salat hampir sama dengan orang kafir, hampir sama, tidak sama ya. Orang kafir nak salat juga, kita nak salat juga kan hampir sama. Beda aku dengan mereka adalah as-salah. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Jaga salat 5 waktu. Di antara hal yang wajib kita jaga, menjaga diri kita dari dosa dan maksiat. Mungkin ya dosa-dosa yang kita lakukan, kalau kaum ibu ya suka majang-majang fotonya di Facebook, nanti dilihat orang, Masya Allah jamilah, tentang pujian-pujian, tentang fitnah, maksiat. Ketika kita tidak menjaga perintah Allah, kita bermaksiat, Allah akan jaga kita. Pada khutbah Jumat tadi kita sudah sampaikan. Beberapa waktu yang lalu atau masih viral sampai sekarang, ya, sebuah pondok pesantren, ya, bahkan kiai di salah satu pondok pesantren di kota Bandung melakukan tindakan yang sangat merugikan. Mereka melakukan perbuatan yang senonoh kepada santrinya. Padahal itu tidak pondok pesantren kan? Lah pondok pesantren diviralkan sekarang. Gimana perasaan orang tuanya itu? Anaknya disekolahkan di pondok untuk dididik, rupanya dibinasakan, dirusak oleh pimpinan pondoknya. Sampai hamil berapa orang. Ada pula sampai beranak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kan maksiat itu. Ketika dia tidak menjaga perintah Allah, Allah tidak akan jaga dia walaupun di pondok. Karena dia tidak menjaga perintah Allah, Allah nak jaga dia. Dosa itu di mana saja bisa dilakukan orang. Kalaulah nafsu manusia sudah dikedepankan, ya, tidak pandang dia di pondok, tidak pandang di masjid. Nah, ada orang buat mesum di masjid. Ada orang buat mesum di WC masjid. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dosa akan mengelincirkan kita. Ketika kita tidak menjaga diri dari dosa, Allah tidak akan jaga kita. Ya. Kita akan berada dalam kesengsaraan.
Kita akan berada di terombang-ambing karena kita tidak mau menjaga perintah Allah. Ya Allah tidak jaga kita. Banyak aja masalah kita. Kenapa? Karena kita tidak menjaga perintah Allah. Kita suka berbuat dosa. Kita suka buat maksiat. Ya Allah tidak jaga kita ketika kita tidak jaga perintah Allah. Di Makkah pun orang bisa berbuat dosa dan maksiat. Orang kabarnya ada orang yang menggunting kain kiswah kain Ka'bah. Dibawanya pulang. Kan maksiat itu. Bawa pulang untuk ubek dia. Ya. Dia tidak menjaga perintah Allah, ya Allah tidak jaga dia. Niatnya sudah lain. Maka perlu kita, ibu-ibu, para ummahat, menjaga agama Allah ini. Insya Allah Allah akan jaga kita. Jauhkan diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Termasuk dosa dan maksiat apa? Ghibah. Bergunjing. Awaklah mengaji tapi mempakecian orang jo. Kita jaga mulut kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Jaga mulut dari berkata yang tidak baik, dari bergunjing, menggibah, memfitnah. Di antara hal yang wajib kita jaga, menjaga diri, menjaga amalan-amalan sunnah kita. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Ada sedekah sunnah, ada sedekah yang tidak wajib. Kalau sedekah wajib itu seperti zakat, sedekah wajib. Kita jaga ibadah kita dengan menegakkan ibadah sunnah. Di antara hal yang wajib kita jaga, hal yang kita menjaga anggota tubuh kita dari melakukan yang haram. Itu menjaga telinga kita dari mendengar yang haram, mendengar nyanyian, mendengar musik. Menjaga mata kita melihat yang haram. Nah, sekarang ini mudah aja orang melihat yang haram tadi melalui media sosial, melalui YouTube dan segala macamnya. Dia jaga matanya dari melihat yang haram. Dia jaga kakinya dari melangkah ke tempat yang haram. Dia jaga tangannya dari memegang hal yang haram atau dari berbuat haram. Dia jaga perutnya dari makan harta yang haram. Haram di segi zatnya, haram dalam cara mendapatkannya. Jadi haram itu ada dua bentuk. Pertama haram di segi zatnya, seperti makan babi, karena haram itu. Tapi dia sudah zatnya. Meskipun babi itu diternaknya, dibelikannya makanan, bukan hasil curi, tapi hasil jerih payahnya, maka hukumnya tetap haram. Maka babi kan lambo teranak, ya. Saya belikan makanannya, di mana letak haramnya? Letak haramnya itu pada zatnya. Pada zatnya, bukan pada dia menternaknya dengan cara baik, katanya kan. Jaga diri kita dari makan harta yang haram.
dari kebohongan, dari dusta, dari korupsi, merampas milik orang. Yang namanya haram, walaupun sedikit tetap haram. Tidak ada haram sedikit. Kan haram sedikit, tidak ada. Haramnya tetap haram. Oleh karena itu, para ummahat, maka hendaklah kita menjaga diri dari yang haram. Memakan harta yang haram. Termasuk menjaga kemaluan dari berbuat maksiat seperti az-zina. Menjaga kemaluan daripada berbuat zina atau melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan. Intinya adalah menjaga anggota tubuh kita semuanya dari hal yang diharamkan. Niscaya Allah akan jaga kita. Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita jika kita dalam keadaan sulit, datang pertolongan, datang bantuan. Kenapa? Karena kita suka menjaga perintah Allah. Allah akan jaga kita. Oleh karena itu kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau manusia yang paling menjaga perintah Allah. Sehingga beliau tidak pernah sakit. Beliau sehat. Ada sakitnya menjelang akhir hayatnya, tapi sakitnya itu dampak dari dia minum hadiah yang dihadiahkan kepadanya, padahal itu beracun. Akan tapi Nabi SAW mengetahui yang bahwa itu adalah racun yang diberikan oleh orang Yahudi ketika itu. Jadi jagalah perintah Allah. Niscaya Allah akan jaga kita, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi Buya, kenapa Allah tambah payah ke sunnah, kau tambah payah hidup awaknya? Betulkah demikian? Siapa bilang kalau sekiranya kita sudah dekat kepada sunnah Nabi, akan tapi hidup kita tambah susah? Tidak. Kalau kiranya terjadi susahnya kita setelah kita hijrah, berarti itu sebagai ujian. Ya, kalau ujian kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Allah akan tolong orang yang sabar, Allah akan bantu orang yang sabar. Diuji dulu. Ujian-ujian Allah itu banyak, ada diuji dengan harta, kekurangan harta. Ada orang yang diuji dengan rasa takut yang tinggi, harta banyak tapi takut. Keluh kesah. Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpakan kepadanya kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia diberikan, dihalangi kebaikan, manu'a, dia akan menghalangi diri, tidak mau untuk berbuat kebajikan. Dia bakhil, dia pelit. Pada ayat berikutnya, illal musallin, kecuali orang yang salat. Nanti lihat dalam surah Al-Ma'arij nanti. Bila kita lihat kenyataan yang ada yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menjaga perintah Allah, di antaranya adalah kisah 3 orang yang masuk ke dalam sebuah gua karena hari hujan. Gua itu tertutup.
batunya bergeser, tidak bisa keluar. Akhirnya masing-masing yang tiga tadi bertawassul dengan amal yang telah ia lakukan selama sebelumnya. Di antaranya mereka bertawassul, dulu dia selalu memperhatikan orang tuanya. Kalau orang tuanya belum makan, maka dia belum makan. Orang tuanya belum minum, dia belum minum. Ya Allah, ini saya lakukan karena Allahmu, karenamu ya Allah. Oleh karena itu geserlah pintu gua itu. Alhamdulillah, dengan amal yang telah ia lakukan sebelumnya, karena dia ikhlas melakukannya, Allah tolong, Allah bantu, bergeser pintu gua. Orang yang kedua juga, dia pernah akan berbuat zina, bahkan sudah dikasih maharnya. Namun di saat dia akan melakukan, dia teringat Allah, tidak jadi ia lakukan. Ya, padahal mahar sudah diberikannya. Ya Allah, itu saya tinggalkan karenamu ya Allah, berikanlah pertolongan ya Allah. Akhirnya Allah menolongnya ketika dia ikhlas dalam beramal. Orang yang ketiga adalah seorang yang mana dia pernah meninggalkan upahnya, tidak diminta-mintanya. Akhirnya upahnya sudah lama diberikan kepada hewan, untuk hewan ternak. Ya, sehingga ketika dia datang, apa kata tuannya yang dahulu? Ini hewan ternakmu, ambillah. Namun dia tidak mau mengambil, dia relakan itu karena Allah. Orang ini juga minta untuk bergeser pintu gua. Alhamdulillah, pintu gua itu, batu yang ada di situ bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita sedangkan dia beriman, apa yang Allah berikan kepadanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Allah akan berikan kepada orang beriman dan beramal saleh itu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram. Walanajziyannahum ajrahum, pasti kami akan berikan balasan mereka bi ahsan, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka nampaklah di sini orang yang menegakkan amal saleh kemudian beriman kepada Allah, apa yang Allah berikan kepadanya? Kehidupan yang baik, yang tenang, tidak resah dan gelisah. Kemudian apalagi yang Allah berikan? Allah akan berikan ganjaran kepada mereka dengan hal yang lebih baik daripada yang dikerjakannya. Bisa juga kita melihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, orang yang selalu menjaga perintah Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Nabi Yunus ini, nah ketika beliau masuk ke dalam perut ikan, digambarkan dalam ayat tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang suka bertasbih, apa yang akan terjadi? Lalabitha fis sijni, dia akan tinggal dalam penjara itu, ya, sampai hari kiamat. Dia akan tinggal di perut ibu, di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Namun karena dia suka bertasbih, berzikir kepada Allah, mudah dia dikeluarkan dari perut ikan tadi. Berarti apa?
ketaatan yang selalu rutin kita lakukan, insya Allah itu akan menjaga kita. Zikir pagi hari, zikir sore hari akan menjaga kita. Allah akan jaga, bukan zikir itu yang menjaga kita, tapi Allah yang menjaga kita dengan bacaan, dengan bantuan doa-doa tadi, zikir-zikir tadi. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Penjagaan Allah kepada kita itu banyak. Mungkin kita dihindarkan dari musibah, ya, mungkin dihindarkan kita dari berbagai macam cobaan-cobaan. Dan kadang dari segi rezeki kita banyak, tapi banyak kita diuji oleh Allah yang lain. Maka dalam hal ini bersabarlah kita. Jika kita memang menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah, maka as-sabru jalan yang wajib kita ikuti. Berikutnya adalah di antara wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Kalau tadi wasiatnya jagalah Allah, jaga perintah Allah, insya Allah akan menjagamu. Di antara wasiat berikutnya adalah idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Hadis ini menjadi isyarat, maka adalah seorang hamba tidak pantas baginya untuk menggantungkan dirinya kepada makhluk. Jangan kita ketergantungan kepada makhluk seperti ketergantungan kita kepada Allah. Kalau ndak jadinya ambo ndak duit, kalau ndak jadinya ambo ndak makan. Jangan gantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja. Gantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Tawakal kita hanya kepada Allah, berserah diri kita hanya kepada Allah. Jangan kita menggantungkan diri kita kepada makhluk. Karena yang akan memberikan kita adalah Allah, yang akan menolong kita adalah Allah, yang akan bantu kita adalah Allah. Kepadanya kita memohon, kepadanya kita meminta. Mintalah kepadanya. Apa yang kita minta kepada Allah? Kalau yang kita minta itu ada kebutuhan yang mana kebutuhan itu hanya Dia yang bisa memberikan, maka mintalah kepada Dia. Apa contohnya? Kita minta hidayah, petunjuk. Minta kepada Allah, ya Allah berikan aku hamba-Mu petunjuk ini ya Allah. Ilmu umpama Allah mengaji lidah ngajo kecik buya tapi ada nama suak dah. Kasih minta kepada Allah. Doa kita kepada Allah, ya Allah berikan hamba-Mu ini kepahaman ya Allah. Ya Allah berikan hamba-Mu pengertian apa yang aku pelajari itu ya Allah, berikan sebagai ilmu bagiku. Lekatkan di kepala-Mu sampai ke hatiku ya Allah. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan namanya hidayah kepada ilmu dan kepada pemahaman yang jelas, yang benar. Demikian juga yang menyembuhkan penyakit kita itu adalah Allah. Minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit. Manusia tidak bisa menyembuhkan penyakit, hanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit, bidan tidak bisa menyembuhkan penyakit. Allah yang menyembuhkan penyakit tadi. Minta kepadanya. Begitu juga kesehatan.
Minta kepada Allah agar ya Allah kuatkan fisikku, jauhkan aku dari bala, dari musibah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wasiat berikutnya adalah minta tolong hanya kepada Allah. Kita sebagai manusia pasti banyak problem, banyak masalah yang kita hadapi. Apa yang kita lakukan? Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Yang kita lakukan dan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Minta tolong kepada manusia pun tetap kita melibatkan Allah. Bagaimana caranya? Dengan melunakkan hati orang itu. Ya Allah, lunakkan hati dia ya Allah. Minta tolong kita kepada Allah. Dalam urusan yang itu urusan manusia, kita tetap juga minta tolong kepada Allah. Contohnya kita transaksi, mungkin beli rumah, beli ini, kita harganya menginginkan harga segini, tapi minta kepada ya Allah, lunakkan hati orang itu dengan harga yang saya inginkan ya Allah. Jadi tetap kita dalam urusan manusia kita minta tolong juga kepada Allah. Dalam urusan yang khusus itu hanya Allah yang berikan, maka kita minta tolong hanya kepada Allah. Isti'anah. Allah adalah zat yang maha menolong kita. Bersandarlah kita hanya kepadanya. Sandarkan diri kita mutlak hanya kepada Allah. Barangkali sampai di sini. Kiranya ada yang akan bertanya, kita buka soal jawab. Silakan mengajukan pertanyaan dengan kertas atau jika langsung. Tidak ada. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja.
Waktu salat sudah masuk. Ya. Demikian saja. Mudah bermanfaat bagi kita apa yang kita jelaskan tadi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.